Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis zakat mal. Nah, zakat mal itu terbagi dua ya. Ada zakat mal klasik ataupun zakat mal yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua ada zakat mal kontemporer atau ini ijtihad para ulama. Nah, di yang pertama ini zakat mal yang ada dalam Al-Quran. Setidaknya ada 5 zakat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran mengenai zakat mal ini ya. Yang pertama adalah zakat emas dan perak. Nah, zakat emas dan perak. Zakat emas itu ketentuannya adalah satu mencapai nisab. Yang kedua, nisabnya itu berapa sih? Nisabnya ada 85 gram. Yang kedua adalah mencapai haul atau 1 tahun kepemilikan. Yang ketiga, kadarnya itu adalah 2,5%. Yang keempat, ketika perhiasan, berupa perhiasan adalah perhiasan yang disimpan. Nah, adapun perhiasan yang digunakan itu tidak wajib dikenakan zakat. Itu mengenai zakat emas. Yang kedua zakat perak. Zakat perak yang pertama ketentuannya adalah mencapai nisab. Nisabnya adalah 595 gram. Nah, ini zakat perak. Nah, yang kedua itu mencapai haul atau 1 tahun kepemilikan. Yang ketiga, kadar yang wajib dikeluarkan adalah sama 2,5% dan perhitungannya sama dengan perhitungan dengan zakat emas. Jadi antara zakat emas dan zakat perak ini perbedaannya hanya di nisab. Jadi nisabnya kalau emas itu 85 gram, kalau perak itu 595 gram. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran itu mengenai zakat barang tambang. Nah, namun para ulama itu berbeda pendapat tentang zakat hasil pertambangan. Ada yang menyebutkan bahwa zakatnya ini sama dengan zakat perdagangan, ataupun ada juga yang menyebutkan zakatnya sama dengan zakat pertanian. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa zakatnya adalah zakat harta terpendam. Jadi ada 3 pendapat ya. Ada yang menyebutkan bahwa zakat pertambangan ini dihitung sama mengenai zakat perdagangan. Ada yang menyebutkan zakatnya zakat pertanian. Ada yang menyebutkan zakatnya harta terpendam. Nah, ini perbedaan ulama. Yang ketiga, Allah juga menyebutkan bahwa dalam Al-Quran itu ada namanya zakat hewan ternak. Nah, hewan ternak ini adalah hewan yang dipelihara dengan niat atau tujuan memperbanyak keturunan, bukan untuk diperjualbelikan. Karena ketika hewan ternak yang diniatkan untuk diperjualbelikan, maka masuk ke dalam zakatnya zakat perdagangan. Nah, jika hewan berternak ini adalah dengan niat atau tujuan diperjualbelikan, berarti untuk mencapai keuntungan. Maka yang demikian itu dihitungnya adalah zakat perdagangan. Nah, syaratnya apa sih zakat peternakan ini? Yang pertama mencapai nisab, yang kedua telah dimiliki selama 1 tahun, yang ketiga digembalakan, yang keempat itu tidak dipekerjakan. Itu syarat dari zakat hewan ternak. Nah, yang keempat ada zakat pertanian. Dalam Al-Quran juga disebutkan mengenai zakat pertanian ini. Ya, ketentuannya itu adalah mencapai nisab. Nisabnya berapa untuk zakat pertanian? Yaitu nisabnya 5 wasak atau sama dengan 653 kg beras. Yang kedua kadarnya adalah 5%. 5% ini jika dirawat atau diairi dengan sendiri ya, dengan air sendiri gitu ya. Perawatan sendiri. Nah, zakatnya yang dikeluarkan 5%. Atau ketika zakat ini ketika pertanian ini diairi dengan tanda hujan, maka dikeluarkan sebesar 10%. Kapan dikeluarkannya itu adalah dikeluarkan setiap kali panen. Jadi setiap kali panen baru dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak tergantung ke dalam haul ya. Jadi tidak ada syarat haul di zakat pertanian ini. Itu yang keempat. Yang kelima, Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran mengenai zakat perniagaan atau tadi ya zakat perdagangan. Nah, yaitu ketentuannya yang pertama nisab zakat niaga adalah senilai dengan emas 85 gram. Jadi disamakan sama ya, maksudnya ketentuannya itu sama dengan 85 gram. Batas minimumnya nisabnya itu adalah 85 gram emas. Yang kedua, usaha tersebut telah berjalan selama 1 tahun hijriah. Yang ketiga, kadarnya dikeluarkan adalah 2,5%. Nah, dibayarkan boleh dengan uang ataupun dengan barang. Nah, zakat perdagangan ini dikenakan baik dia itu usaha sendiri atau perseroan atau kayak PT gitu ya, kayak perusahaan itu juga sama dikeluarkan zakatnya. Cara perhitungannya itu adalah modal diputar ditambah keuntungan ditambah piutang dikurangi hutang dan kerugian,
barulah dikali dengan 2,5% sama dengan itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan. Nah, untuk lebih lanjut nanti akan dibahas di video-video selanjutnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada zakat mal kontemporer atau zakat ini dari hasil ijtihad para ulama ya. Yang pertama zakat profesi. Nah, zakat profesi atau zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang ataupun profesinya bila telah mencapai nisab, seperti karyawan, dokter, notaris, dan lain sebagainya. Ini pokoknya yang dia itu profesi ya, yang dia itu menghasilkan pendapatan. Nah, apa sih dalilnya, apa sih landasannya gitu ya? Dia itu dikiaskan dengan dalil Al-Baqarah 267 yang artinya, wahai orang yang beriman, infakkanlah atau zakatkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Nah, jadi yang pertama itu menganalogikan nisab zakat penghasilan kepada zakat hasil pertanian, yaitu nisabnya 653 kg beras atau 5 wasak tadi. Nah, sedangkan kadarnya itu dianalogikan kepada zakat emas, yaitu senilai 2,5%. Kan kalau misalnya pertanian itu kadarnya itu 5% atau 10%. Nah, tapi zakat pendapatan ini dianalogikannya untuk kadarnya sendiri ke zakat emas, yaitu senilai 2,5%. Untuk waktu mengeluarkan zakatnya ini sama dengan zakat pertanian ya, dikeluarkan ketika mendapatkan. Tadi ketika pertanian itu ketika panen, zakat pendapatan juga dikeluarkan ketika pendapatannya didapatkan atau ketika gajian ya, istilahnya ketika mendapatkan gaji gitu. Yang kedua ada zakat perusahaan. Nah, zakat perusahaan itu tergantung jenis usahanya. Nah, harta perusahaan laksana harta satu orang. Jadi walaupun dia milik perusahaan kan, jadi kita analogikan dia tuh kayak milik satu orang gitu ya. Nah, apabila perusahaan tidak mengeluarkan zakat, maka individu pemilik saham perusahaan wajib menzakati hartanya masing-masing. Tuh, yang keempat ada zakat hadiah. Nah, zakat hadiah ini ketentuannya tidak memiliki nisab, dia itu tidak ada minimal ya, tidak ada minimal jumlah hartanya, tapi ketika dia adalah hadiah, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Ditunaikannya kapan? Yaitu ketika mendapatkan atau menghasilkan hadiah tersebut, tidak menunggu haul. Jadi ketika dia dapat hadiah, langsung dikeluarkanlah zakatnya. Adapun kadarnya itu atau tarifnya itu sesuai dengan cara mendapatkannya. Ketika mendapatkan hadiah tersebut nyaris tidak ada usaha atau jeripayah, kita tuh tidak mengeluarkan usaha sama sekali, maka zakatnya ada 20%. Nah, apabila ada minimal keterlibatan dari kita ada usaha gitu, maka zakatnya 5 sampai dengan 10%. Ketika emang itu mendapatkan hadiah itu jangan jeripayah, emang kita kayak berusaha susah payah, maka zakatnya 2,5%. Nah, selanjutnya zakat investasi. Nah, zakat investasi itu atau disebut zakat al-mustaghalat adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil investasi. Nisabnya adalah 5 wasak atau sama dengan 653 kg beras. Yang kedua, ini ya, jika per kilogramnya ada 10.000 1 kg beras, maka dikalikan menjadi 6.530.000. Nah, kadarnya itu 5% dibayarkan ketika mendapatkan hasil investasi itu. Jadi kayak tadi ya, ini kayak zakat pertanian. Selanjutnya ada zakat uang simpanan atau deposito. Nah, ini juga termasuk ke dalam zakat kontemporer karena tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, zakat uang simpanan itu menurut ijtihad para ulama dikeluarkan zakatnya dikarenakan sifat harta uang simpanan termasuk ketiga kategori mal, yaitu uang simpanan mempunyai nilai ekonomi, uang simpanan disukai semua orang, uang simpanan dizakati adalah yang dibenarkan pemanfaatannya secara syar'i. Jadi ketika uang simpanan ini secara syar'i itu misalkan disimpan di bank syariah gitu. Nah, ini tuh nisabnya itu adalah 85 gram emas dan kadarnya 2,5%, sama dengan zakat emas ya ini. Dan juga dia harus ada haul, dia harus mencapai haul dulu baru dikatakan dia sebagai uang simpanan gitu ya. Uang simpanan itu kalau sudah mencapai haul, maka 1 tahun gitu ya, dia wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, terus dia itu dari mana? Ketika syaratnya itu dia dari sumber yang halal. Ketika ada riba ya, dia ada riba di uang simpanan itu, maka harus dipisahkan dulu antara yang halal dan harta yang haram. Tuh, itu mengenai zakat kontemporer.
Jadi ada dua ya, ada zakat klasik yang disebutkan dalam Al-Quran dan ada zakat kontemporer yang ini adalah ijtihad para ulama dan tetap dikiaskan kepada zakat-zakat yang ada dalam Al-Quran. Sekian video kali ini, stay tune terus video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.